Selamat malam semuanya, kita ketemu lagi di pertemuan kita yang ke-6. Pada pertemuan kita yang ke-6 ini kita akan membahas mengenai kasih, ya. Nah, apa yang akan kita bahas? Yang pertama mengenai kasih itu sendiri, pengertian kasih itu apa? Buah-buah roh, kasih Kristus, dan kasih manusia. Oke, jadi kalau kita bicara tentang kasih, seperti banyak orang sudah ketahui, maka itu adalah perasaan cinta, perasaan sayang, baik kepada lawan jenis, ke sesama manusia, ataupun ke benda, ataupun ke hewan. Jadi memang pada dasarnya kasih itu adalah perasaan yang Allah berikan di dalam dirinya manusia, supaya manusia bisa merasakan sesuatu, ada rasa sayang, ada rasa cinta. Itulah kenapa banyak manusia yang membutuhkan rasa sayang dari orang lain. Kenapa? Karena memang pada dasarnya itu adalah perasaan yang terdalam dalam diri manusia. Ada beberapa jenis kasih di dalam kekristenan, yaitu agape atau storge. Nah, ini kalau kasih kepada keluarga, baik kepada ayah, ibu, anak, atau ke sesama keluarga. Itu namanya kasih agape. Ada lagi kasih filia. Kalau kasih filia itu kasih ya sesama teman, sahabat, gitu ya. Lebih kasih karena bukan hubungan darah. Itu intinya, itu filia. Yang terakhir adalah kasih eros. Nah, kalau kasih eros ini karena kasih yang ada keinginannya, ada tujuannya, dan ini contohnya adalah kasih lawan jenis. Bagaimana dengan kasih menurut Alkitab itu sendiri? Seperti kata Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya adalah kasih itu rela berkorban. Kasih itu mau melakukan segala sesuatu yang dalam tanda kutip benar untuk yang lain. Supaya apa? Supaya yang lain merasa lebih aman, merasa lebih nyaman, supaya lebih bahagia, hidupnya tenang. Menurut Matius 5 ayat 44 mengatakan bahwa kasih itu tidak hanya kepada yang namanya teman atau kasih filia, tetapi musuh pun itu juga patut dikasihi. Mengasihi musuh seperti apa? Saya menganggapnya seperti ini. Bukan seperti mungkin kalau yang namanya musuh tidak bisa kita perlakukan sebagai teman. Bisa jadi memang dalam posisi dulu ketika kita masih belum mengerti, kita menganggap atau menjadikan orang lain itu sebagai musuh hingga sekarang. Tetapi pada dasarnya ketika kita sudah mengerti yang namanya kebenaran firman Tuhan, ketika kita bertobat, Tuhan mengatakan bahwa musuh pun akan diperdamaikan, musuh orang itu pun akan diperdamaikan dengan dia. Artinya adalah jangan menjadikan musuh itu sebagai kalau misalnya disebutkan namanya, diingatkan orangnya, itu akan memancing amarah kita. Enggak, artinya kita masih membenci, itu ya. Jadi kasih seperti kepada musuh itu seperti apa? Kasih ya seperti kepada yang lain ketika dalam dia kesulitan, dia membutuhkan bantuan, ya kita dengan rela hati mau membantu sekalipun dia pernah melakukan yang salah, atau bahkan kita pernah melakukan yang salah kepada orang itu. Artinya, dari sini bisa saya simpulkan bahwa ternyata kasih itu memang selain rela berkorban, dia juga tidak memandang siapa mereka, bahkan tidak memandang masa lalu. Firman Tuhan pun mengatakan bahwa Allah itu mengasihi tanpa mengungkit-ungkit. Gitu ya. Kalau Allah sendiri melakukannya karena kita tujuan hidupnya adalah ingin seperti Kristus, maka ya kita pun harus melakukan hal yang sama. Kasih pada dasarnya itu adalah sebuah perintah. Kalau firman Tuhan mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap pengertianmu. Itu adalah hukum yang pertama dan terutama. Dan hukum yang kedua dan yang sama dengan itu adalah kasih sesamamu manusia. Itu ya. Sehingga dari kedua hukum inilah semua hukum dalam kitab suci, Alkitab, kitab Taurat, kitab para nabi bergantung kepadanya. Tujuannya hanya satu. Apa yang nabi tuliskan di dalam firman Tuhan tujuannya hanya satu, untuk mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia. Lewat apa? Lewat pengalaman hidup dari para nabi, lewat perjalanan kisah orang Israel, lewat bagaimana Tuhan menunjukkan mukjizatnya, lewat bagaimana Tuhan bernubuat dan memberikan penglihatan kepada para nabi. Tujuannya adalah supaya kita bisa mengasihi Allah dengan segenap hati. Kita bisa mengasihi Allah dengan segenap kekuatan. Dengan cara seperti apa? Lihat, dasarnya adalah apa yang sudah Allah perbuat dan tertulis di dalam kitab suci.
Sehingga kasih ini menjadi perintah kepada kita dari Allah, gitu ya. Jadi bayangkan, kalian bisa membayangkan ketika dikatakan sebuah, misalnya nih, kita anggap Pancasila itu adalah dasar tertinggi negara Indonesia, ya kan? Semua undang-undang, semua peraturan pemerintah dasarnya apa? Dasarnya adalah dasarnya adalah Pancasila, sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila 5. Gambaran mudahnya seperti itu. Ketika manusia bisa menjadikan Pancasila sebagai dasar tertinggi, sebagai dasar hukum. Pancasila itu kan dasar hukum. Dasar hukum dari semua hukum yang ada, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pejabat perda, peraturan daerah, itu semua bergantung kepada dan tidak boleh ada yang melanggar Undang-Undang 1945. Tidak ada yang boleh melanggar Pancasila. Begitu juga dengan kasih pada Allah, kasih pada manusia, dan itu adalah puncak hukum yang tertinggi. Jadi bisa dibayangkan seberapa pentingnya yang namanya kasih. Kelihatannya gampang ya, cuman kasih gitu loh, sayang aja sama orang gitu. Tapi ternyata tanpa kita sadari bahwa itu adalah puncak hukum yang tertinggi. Jadi kalau digambarkan piramida, firman Tuhan mengatakan, dan dari ketiga inilah iman, pengharapan, dan kasih. Dan kasih adalah tertinggi di atas iman dan pengharapan, ya. Nah, kasih itu, kita bisa punya kasih, itu dasarnya apa? Kita harus tahu bahwa sebenarnya kita ini nggak punya kasih sama sekali. Kita hanya dihembusi roh Allah. Tetapi Allah memberikan kita kasihnya lewat siapa? Lewat dirinya sendiri. Allah itu kan roh. Ketika roh itu ada di dalam tubuh manusia, di dalam diri manusia, artinya kan roh yang merupakan Allah, yang kedudukannya sama dengan Allah itu kan ada di dalam manusia. Berarti manusia juga memiliki kemungkinan, manusia juga bisa untuk mengasihi. Kenapa? Karena Allah ada di dalam dirinya dalam bentuk roh Allah. Bagaimana manusia bisa memiliki roh Allah? Bagaimana manusia bisa mengasihi? Dia harus bebas dulu dari dosa. Karena memang pada dasarnya manusia ini manusia yang terkutuk, manusia yang terikat dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia sudah terkutuk. Sehingga roh Allah itu kan roh yang suci, roh yang kudus. Tuhan mengatakan, kuduslah kamu karena aku kudus. Sehingga bagaimana Allah bisa tinggal di tubuh yang tidak dikuduskan dan tidak dibenarkan terlebih dahulu. Itu ya. Jadi kalau memang kita memiliki tujuan untuk mengasihi Allah, mengasihi manusia, dan tujuan tertinggi kita adalah saya pengen mendapatkan mahkota, saya pengen bertemu muka dengan Allah nanti di surga pada kehidupan akhir. Ya milikilah kasih itu. Bagaimana memiliki kasih itu? Ya punyai roh Allah. Bagaimana mempunyai roh Allah? Ya bertobatlah terlebih dahulu. Ya, bertobat itu nggak susah kok. Ketika kita ada keinginan untuk berubah, mintalah kepada Allah. Kata Yehezkiel 36 ayat 26. Ketika kita minta pada Allah, maka Allah akan memberikan hati yang baru, roh yang baru, bukan roh yang lain, tetapi roh Allah yang baru. Roh Allah itu tetap satu, tetapi dia akan memperbarui dirinya di dalam hidup kita. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Bayangkan, dengan hanya kita meminta, Allah akan memberikan apapun yang kita butuhkan. Ada beberapa prinsip kasih yang saya lihat gitu ya, sepanjang dari kitab suci gitu. Yang pertama adalah kasih itu memang menyayangi, tetapi dia tidak menoleransi kesalahan. Artinya adalah kasih itu mendidik. Kasih itu mengajarkan kepada kebenaran. Seperti kata Ibrani, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah. Menyesah itu seperti ya pukul kecil-kecil gitu ya. Orang yang diakuinya sebagai anak. Itu didikan. Sama seperti ketika kita masih anak-anak, kita dimarahi orang tua, kita dipukul sama orang tua bukan karena pukulan kebencian, tetapi karena memang kita salah. Ibarat kata, kalau anak itu sedang main api, anak itu sedang main pisau, anak itu sedang main sesuatu yang bisa membuatnya sakit gitu, bukankah orang tua akan melakukan cara yang mungkin kalau memang harus disentil, harus misalnya ditarik telinganya gitu ya, supaya anak itu tahu itu salah. Itu pun kasih namanya. Karena memang tujuannya adalah satu, supaya kita tidak melakukan yang salah.
Yang kedua, kasih ini berpusat kepada orang lain. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kalau kita masih mencari keuntungan diri sendiri, artinya kita masih ada sifat egoisnya. Sama seperti Yesus mati ke dunia, kalau dia memandang dirinya sendiri, ya kita tidak akan selamat. Begitu juga dengan kita. Dia tidak akan melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri. Bahkan dia ini tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bahkan dikatakan di dalam kitab suci di ayat yang lain, kasih ini menutupi banyak sekali pelanggaran. Maksudnya adalah ketika kita menyayangi orang lain, kita mengasihi orang lain. Ketika orang itu melakukan yang salah, kita menegur. Tetapi ketika orang yang sangat dekat dengan kita melakukan kesalahan yang mungkin dia sendiri tidak sengaja, ketika kita mengatakan itu salah gitu ya, bukan dalam artian membenci dia, orang itu akan merasa dia disayangi dan kesalahan yang dia lakukan itu tidak membuat dia kehilangan sesuatu yang menurut dia, ya ini kesalahan yang aku tidak sengaja, yang tidak aku ingin harapkan gitu ya. Jadi kasih yang menutupi kesalahan ini seperti bukan menoleransi kesalahan, tetapi dia akan berusaha membuat orang lain merasa kamu, kalau misalnya aku menegur karena rasa sayangku, karena kasihku padamu, bukan berarti aku membencimu. Artinya aku berharap, aku menginginkan kamu juga tidak ada di jalan dosa itu kan menuju kebinasaan. Aku tidak ingin kamu ada di dalam kebinasaan. Gitu ya. Bukan menutup kesalahan yang kita tahu dia salah tapi kita tutup mata, enggak. Ditegur gitu. Sehingga orang itu tidak berlarut-larut di dalam kesalahan. Yang ketiga, kasih itu adalah senjata mengalahkan dosa. Buat saya lihat kasih itu mengalahkan jiwa manusia untuk berbuat dosa. Ketika seseorang itu bertobat gitu ya, dia merasakan betapa kebanyakan orang sebenarnya jatuh dalam dosa karena dia tidak merasa dia dikasihi oleh Allahnya. Kebanyakan orang merasa ketika dia melakukan suatu kesalahan, Tuhan udah gak sayang sama dia. Ketika dia gagal, dia merasa kayaknya Tuhan udah meninggalkan dia, Tuhan marah sama dia, padahal enggak. Karena batas otak kita ya cuma segenggam, otak kita itu kan takarannya segenggam tangan kita ya. Tapi kasih Allah jauh lebih besar dari situ. Seperti firman Tuhan katakan, kasih seorang sahabat itu akan rela memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Jadi bisa dibayangkan ketika Yesus mau memberikan nyawanya bagi seorang penjahat seperti kita, yaitu ya sebuah kasih yang sangat tertinggi gitu ya. Kalau orang mau mati untuk orang baik itu biasa, orang tua yang mau mati demi anaknya itu biasa, tetapi ketika kita mau mati untuk seorang penjahat itu nggak biasa. Jadi kalau kita tembak balik ke diri kita ya seperti itu. Tetapi ada Yesus yang mau mati untuk orang yang sangat berbuat jahat gitu ya. Nah, kasih seseorang yang baru bertobat, ketika dia merasakan, dia menyadari bahwa ternyata dia itu salah, ternyata selama ini Allah itu mengasihi dia, Allah itu tidak jahat, Allah itu tidak gampang marah, panjang sabar bahkan. Kasih itulah yang membuat dia bisa bukan berhenti sih, dia berusaha untuk saya tidak mau lagi jatuh dalam dosa yang sama. Saya tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Itulah kenapa saya katakan bahwa kasih ini menjadi senjata untuk mengalahkan dosa. Bagaimana kita bisa mengasihi? Pertama sekali adalah miliki Kristus, karena Allah itu adalah kasih. Kalau kita nggak punya Allah, nggak punya Roh Allah dalam hidup kita, ya kita nggak akan pernah bisa mengasihi. Mungkin kita hanya akan bisa berbuat baik, tetapi tidak akan bisa mengasihi. Orang yang berbuat baik sudah dapat upahnya ketika dia ada di dalam dunia, tetapi ketika orang mengasihi, upahnya Tuhan berikan upahnya itu ada di surga. Jadi itu berbeda ya, karena saya melihat ketika orang berbuat baik belum tentu itu rasa kasih. Contohnya seperti apa? Ketika kita berbuat baik sama orang itu melakukan kesalahan, loh kok kayak gini ya, saya udah berbuat baik sama dia, saya udah banyak bantu, tetapi kok malah dia misalnya menyakiti ya gitu. Oke deh, saya udah tahu, cukup lah gitu loh. Itu namanya berbuat baik. Tetapi kalau yang namanya kasih, dia menyakiti, ya udahlah saya ampuni. Ketika dia butuh bantuan, ya udah saya akan bantu lagi.
Ya, itu namanya kasih. Yang kedua, ikutilah perintahnya. Ikuti perintahnya ya bagaimana? Tinggallah di dalam kasihku, seperti Yesus sendiri menuruti perintah Bapa dan tinggal di dalam kasihnya. Kita tidak akan pernah bisa lepas dari kasih Allah. Firman Tuhan di ayat yang lain di kitab yang di kitab Perjanjian Baru mengatakan, apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Nggak ada. Jadi sekalipun kita berbuat salah ketika sudah menerima Kristus di dalam hidup, kita nggak akan bisa terpisah dari kasih Allah, kecuali kita yang minta dipisahkan. Dengan cara apa? Kita murtad. Ya, orang yang hidup di dalam naungan kasih Tuhan, ketika dia keluar dari situ ya hidupnya akan susah. Sama seperti ketika manusia ada di Taman Eden, begitu bahagianya, dia tidak kekurangan, tidak mengenal rasa sakit, tidak mengenal rasa sedih, tidak mengenal kejahatan. Tetapi ketika begitu dia masuk ke dalam dosa, dia keluar, dia sembunyi dari Allah, dia lari dari Allah, bahkan menuduh yang lain gitu ya, Adam dan Hawa. Hawa malah menuduh Adam, Adam malah melemparkan kesalahan kepada ular. Lihat apa yang terjadi. Setelah itu mereka hidup dalam kutuk dan tidak terlepas kalau mereka tidak minta dilepaskan. Jadi bahaya kalau hidup di luar kasih Allah. Karena saya sudah merasakan, saya katakan ya gak sebanding lah dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang akan nanti kita dapatkan di surga gitu loh. Jadi jangan pernah mau lepas. Sampai saya ya, jujur ya, kalau saya pernah, saya berkata dalam hati ketika dalam perjalanan teringat gitu ya, saya katakan begini, kalaupun kita kan sering menghadapi masalah gitu ya, ketika saya dalam masalah, saya suka mengatakan begini, Tuhan, ketika saya pun dalam masalah, ketika ada masalah ini membuat saya hancur, biarkanlah saya hancur di dalam kasih tangan-Mu. Karena Yesus itu seorang tukang bejana. Ketika bejana itu hancur, ada di dalam tangan tukang bejana yang tepat, bejana itu akan dibentuk kembali. Itulah kenapa kalaupun misalnya saya dalam masalah, saya merasa sudah ya kayaknya hancur gitu ya, kita kan sering merasakan kayak gitu ya, agak berlebihan kalau saya bilang, belum apa-apa kita sudah merasakan aku sudah hancur gitu ya, gak ada apa-apa lagi, padahal enggak gitu. Biarkan kita jatuh itu di dalam tangan Allah, bukan di tangan yang lain. Kalaupun memang kita melakukan kesalahan, jangan lari daripadanya. Kalaupun saat itu kita sedang marah pada seseorang, jangan pernah lari dari Tuhan. Karena kita dapat lari dari Tuhan itu dari kemana gitu. Di ujung dunia pun Tuhan itu ada. Oke? Yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengasihi, lakukan tanpa ada tujuan yang personal. Nggak ada tujuan yang personal dari kita untuk orang lain, tujuan yang pribadi kepada orang lain. Contoh, oke lah, kayaknya ini orang nanti di masa depan ada kemungkinan bisa saya butuhkan. Nggak, jangan, itu namanya memanfaatkan orang. Kalau kita mau mengasihi ya kasih iya aja. Jangan pernah ada tujuan supaya nanti dia juga ingat sama saya, supaya nanti saya bisa dapat bantuannya kembali. Biarkan itu datangnya dari Kristus. Dan selanjutnya adalah bagaimana kita mengasihi, menurut saya adalah lihat Kristus telah mengasihi kita lebih dulu. Dan itu menjadi dasar saya bahkan hingga saat ini, bagaimana saya bertindak, bagaimana saya bisa mengampuni orang lain ketika saya disakiti berulang kali, karena saya melihat Kristus terlebih dahulu sudah mengasihi. Ketika Yesus sebagai seorang manusia, dia dihianati, dia disakitin, dan dia bisa masih mengasihi tanpa mengungkit-ungkit, berarti saya juga bisa. Nah, selanjutnya mungkin kita akan tahu yang namanya buah roh. Semua orang sudah tahu apa itu buah roh gitu ya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Lihat, di dalam buah roh, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, selalu kita dengar berbuah-buahlah. Buahnya itu apa ya? Itu buah roh. Lihat apa yang diharapkan ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Kita seperti pohon, kita mendapat nutrisi atau kasih Allah, karunia Allah, anugerah Allah. Dan Allah mengharapkan apa nutrisi yang kita dapat dari Dia itu akan menghasilkan buah bagi orang lain, dan orang lain pun bisa memakan buahnya. Jangan sampai seperti pohon ara yang dikutuk oleh Yesus ketika dia sedang lapar, tapi dia tidak mendapatkan buah, padahal pohon ara itu tumbuh tinggi besar, daunnya banyak, begitu subur daunnya, tetapi tidak ada buahnya. Itu seperti orang yang sudah mendapatkan pengampunan, mendapatkan kasih Kristus, mendapatkan keselamatan, tetapi menyimpannya untuk dirinya sendiri. Talentanya itu disimpan di dalam tanah dan tidak dihasilkan apa-apa.
Sehingga ketika kita menjadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang berbuah. Buahnya apa? Yaitu kasih salah satunya. Sukacita. Jadi jangan katakan kita orang Kristen yang ada di dalam Kristus, ketika sukacita aja nggak bisa. Sukacita itu harus ada sesuatu dulu baru bisa bersukacita. Gajinya datang dulu atau tidak ada masalah baru bisa bersukacita. Bukan seperti itu. Apapun kondisinya Tuhan mengatakan bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacita, artinya tidak memandang kondisi apapun. Damai sejahtera. Damai sejahtera ini sebagai informasi ya, pengalaman saya ya. Apa yang saya bagikan dari pengalaman saya. Ketika saya belajar firman Tuhan, saya merenungkan firman itu tentang buah-buah roh, di situ saya dapat ternyata sebagai orang Kristen kita memang harus berbuah. Ketika kita memang sepenuh hati bertobat, saya ngerasain gimana rasanya kita berbuah-buah buat orang lain tanpa saya sadari. Hati saya serasa damai ketika saya ngobrol sama orang lain, saya bercanda sama orang lain, saya memberikan masukan kepada teman-teman, mereka pun bisa merasakan nyaman gitu dekat kita. Jadi perasaannya seperti itu nggak bisa kita rekayasa. Orang lain bisa merasakan kok. Orang lain itu bisa melihat dari buahnya. Seperti Tuhan katakan, pohon anggur nggak mungkin berbuah pohon ara. Pohon ara juga begitu, tidak mungkin menghasilkan buah anggur. Kalau kita anak Kristus, maka kita akan menghasilkan buahnya Kristus. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi, kasih ternyata adalah salah satu buah yang memang diharapkan oleh Tuhan. Sekarang kita akan masuk ke kasih Kristus. Jadi kalau misalnya kita membahas kasih Kristus agak panjang sih sebenarnya, cuman ya semua kita sudah ngerasain gitu loh wujudnya kasih Kristus apa ya, kematian Yesus. Ya. Nah, kasih Kristus itu selama kita hidup kita bisa lihat. Jadi ya beruntung gitu ya buat saya beruntung bisa melihat bagaimana ketika Allah yang saya sembah, Tuhan yang saya sembah menjelma menjadi manusia, dia menunjukkan sebenarnya Taurat yang dikatakan di dalam Taurat itu seperti apa, dan dia mewujudkan ketika dia menjadi seorang manusia. Bagaimana hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada orang-orang yang sakit, bagaimana orang yang mengikuti dia tidak pernah dia biarkan kelaparan, bagaimana dia mengharapkan kita tinggal di dalam kasih karena dia sendiri sudah ada kasih, sudah menyatakan kasih itu kepada kita gitu ya. Jadi ya saya merasa beruntung gitu ketika saya mempunyai seorang Allah yang bisa mengajarkan saya kasih yang sesungguhnya yang dikatakan di firman Tuhan itu seperti apa. Seperti sekali lagi saya katakan bahwa kasih itu adalah perintah gitu ya. Artinya kalau kasih itu perintah, kita harus mengusahakannya dengan sengaja. Seperti kata 1 Korintus 14 ayat 1 mengatakan bahwa kejarlah kasih itu gitu ya. Usaha berarti artinya adalah kita memang harus mengusahakan kita memiliki kasih gitu ya. Usahakan bagaimana kita bisa memiliki kasih Kristus. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kasih manusia. Kasih manusia ya, kalau di firman Tuhan dikatakan pada akhir-akhir zaman terakhir ini kasih akan menjadi semakin dingin. Manusia akan menjadi hamba uang, mencintai dirinya sendiri, tidak suka diatur, memberontak, pengkhianat, tidak tahu berterima kasih. Mereka beribadah, bayangkan mereka dikatakan bahwa mereka beribadah tetapi memungkiri kekuatan ibadah itu. Artinya orang yang mengaku Kristen pun bisa berpura-pura melakukan kasih gitu ya, tetapi sebenarnya tidak. Jadi memang pada dasarnya kasih manusia itu nggak bisa tulus. Hanya Allah yang memiliki kasih yang tulus, dan ketika kita melakukannya karena kita mengasihi Allah, Allah akan membenarkan kasih kita. Saya pernah ketika baca firman Tuhan gitu ya, kalau misalnya pernah ada yang baca di kitab Bilangan gitu bagaimana seorang raja Amori gitu ya, seorang raja Amori mengatakan kepada Imam Bileam saat itu,
bukan orang Israel ya, mengatakan kepada Imam Bileam untuk mengutuki pasukan Israel. Saya melihat bagaimana semua orang tahu bagaimana bangsa Israel ketika di dalam padang gurun. Mereka memberontak dan Tuhan pun beberapa kali menghajar orang Israel gitu loh. Karena kalau saya sendiri baca, terkadang saya suka ngomong gitu, saya sendiri yang baca aja muak gitu dengan orang yang selalu bersungut-sungut. Tetapi ya itulah kita gitu loh, itulah saya yang selalu bersungut-sungut gitu kan. Jadi kita baca firman saja, saya baca orang Israel yang bolak-balik dilakukan mukjizat di depan mata gitu loh. Bayangkan mukjizat ketika mereka minta, datang mukjizat itu ketika mereka minta, kemuliaan Allah turun dan mereka bisa lihat di depan mata. Ya itu sebuah yang nggak bisa terbayangkan gitu. Tetapi sekalipun orang Israel sudah melihat itu semua, mereka tetap bersungut-sungut dan memberontak pada Tuhan, nggak percaya lagi pada Tuhan. Segampang itu gitu loh. Orang yang sudah, jadi bukan jaminan orang yang sudah menerima mukjizat dia akan selamanya hidup di dalam Tuhan, nggak jadi jaminan ternyata. Harusnya mukjizat yang kita lihat itu membuat kita saya semakin takut pada Tuhan, saya semakin percaya bahwa Allah itu bisa melakukan segala sesuatu. Nah, ketika saya baca kisah bagaimana Raja Moab itu meminta Imam Bileam untuk mengutuki orang Israel, gitu ya. Saya melihat ketika Bileam diajak ke sebuah bukit melihat ujung Israel, lalu diajak lagi ke bukit yang satu melihat di bagian hampir keseluruhan perkemahan orang Israel. Di situ dia mengatakan betapa indahnya suku-suku yang dipimpin oleh Tuhan. Seakan-akan saya melihat, saya belajar bagaimana orang yang hidup di dalam Tuhan, ketika orang itu hidup di dalam Tuhan, sekalipun orang itu bolak-balik dalam masalah, bolak-balik jatuh, tetapi dia itu indah di pandangan orang lain. Allah membuat seakan-akan orang yang tetap hidup di dalam dia itu sebagai orang yang ada cacat celahnya, tetapi seakan-akan tertutup gitu loh bagi orang lain. Dan itu hanya terbuka bagi Allah saja, dan orang lain hanya memandang dia itu hidupnya bahagia. Tetapi nggak ada orang yang tahu dia itu hidupnya jatuh bangun, bagaimana susahnya hidupnya. Tetapi orang lain di luar Tuhan gitu ya, memandang orang itu sebagai orang yang tercover, orang yang hidupnya kayak bersuka cita terus, berbahagia terus, kayak nggak ada masalah. Di situ saya belajar bahwa ternyata hidup di dalam Tuhan itu sungguh amazing gitu loh. Amaze-nya di mana? Saya seakan-akan dengan segala kelemahan saya seperti orang Israel, dengan segala kelemahannya, tetapi mereka tetap ada di dalam Tuhan. Mereka tetap dijaga penuh oleh Tuhan, sehingga orang lain yang memandang mereka itu seakan-akan mereka tidak punya cacat celah, padahal ada gitu loh. Itu yang membuat saya ya bersyukur gitu loh, menjadi anak Kristus. Selanjutnya adalah bagaimana kasih sejati yang dari Kristus itu, seperti kata 1 Korintus tadi, bahwa kasih itu adalah sabar, kasih itu murah hati gitu ya. Artinya adalah kasih yang sejati itu ya apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, seperti kata Korintus. Berarti dari situ bisa kita katakan bahwa kesabaran yang sejati itu kesabaran yang kita pupuk terus-menerus, kesabaran yang kita latih terus-menerus, itu adalah seperti kesabaran yang memang bukan seperti sedikit saja mengikuti kesabaran Kristus pada kita gitu loh. Tetapi kasih sejatinya Kristus itu ya seperti yang tertulis pada 1 Korintus itu. Kasih itu seperti apa? Itulah kasih yang sejati. Oke? Nah, bagaimana begitu besarnya peran kasih ini, seperti kata Paulus, sekalipun Paulus ini terkenal sebagai orang yang sangat pintar di zamannya. Dia orang orang Yahudi, tetapi dia dibesarkan di Roma. Roma pada saat itu adalah pusat peradaban. Roma adalah pusat pengetahuan, sehingga Paulus ini menjadi orang yang sangat-sangat pintar. Saking pintarnya dia sampai menjadi orang yang membunuh orang Kristen pada masa dia menjadi Saulus gitu ya. Dia sendiri mengatakan, ketika aku pun bisa menguasai semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat sekalipun, tetapi kalau aku nggak mempunyai kasih atau aku melakukannya atas dasar kebaikan, aku cuman seperti canang, atau canang tahu ya, gong kosong. Jadi kalau dibunyi ya cuman gong gitu. Bahkan ketika kita bisa bernubuat
gitu ya. Kalau kita melihat bahwa orang yang mendapatkan mukjizat, orang yang bisa bernubuat, orang yang mendapatkan penglihatan, banyak talenta, ketika dia nggak punya kasih, ya kosong. Sama sekali dikatakan tidak berguna. Bahkan ketika aku pun bisa membagikan apa yang ada padaku, bersedekah, berbagi pada orang lain, tetapi kalau aku melakukannya bukan atas dasar kasih, sedikitnya nggak ada faedahnya bagiku. Jadi dari saya, sesuatu untuk yang dipikirkan adalah bagaimana kita bisa melakukan sesuatu memang berdasarkan kasih. Kasih itu nggak usah difikirkan seperti apa. Lakukanlah segala sesuatu atas dasar karena kita sayang pada Kristus. Bisa jadi kasih ini seperti out of the box-nya gitu loh. Manusia biasanya mengasihi seperti kata lagu 1, 2, 3 kali, kau sakiti hati ini, masih kumaafkan. Tetapi ketika dilakukan lagi, ya masih bisa memaafkan nggak? Itu adalah kasih. Bagaimana caranya? Pandanglah Kristus, pandanglah Yesus ketika dia menjadi manusia, dengan keadaannya saat menjadi manusia biasa, bahkan dijuluki sebagai anak tukang kayu, dia bisa mengasihi. Artinya, saya yang masih manusia juga berarti bisa mengasihi. Oke, terima kasih. Dari saya materinya cukup ini saja. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Materi sudah ada di e-learning dan ada di YouTube. Silahkan akses YouTube dari e-learning. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga saya harap ada pembelajaran yang bisa kita bawa sampai seumur hidup. Oke, selamat malam.